Baik, selamat pagi semua. Pagi. Masih sehat? Sehat, Pak. Udah makan tadi pagi? Udah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, silakan mana ke kelas? Dipimpin berdoa dulu ya. Seluruhnya berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru kita, beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat pagi, silakan dulu. Baik, minggu yang lalu kita sudah masih ingat materi kita minggu yang lalu tentang apa? Tentang apa? Sejarah, maksudnya Islam ke Indonesia. Jadi minggu yang lalu kan kita sudah membagi ke dalam beberapa kelompok dan juga sudah kita mengerjakan proyek yaitu membuat scrapbook, dan juga di dalam scrapbook itu nanti sudah dibuat materi-materi yang kita diskusikan kan? Sudah semua kan? Sudah. Baik, kalau sudah, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak dulu. Baik, anak-anak semua, Bapak panggil ya satu-satu. Si Aswan Mulyapani ada? Hadir Pak. Willia Asiando Pane, Hadir Pak. si Denny Rosado Moran. Kita kembali tadi kepada materi yang Bapak jelaskan bahwa minggu yang lalu kita telah membahas tentang sejarah Islam dan telah kita tuangkan tentang materi sejarah, baik teori-teori masuknya Islam ke Indonesia itu telah kita diskusikan dan telah kita tuangkan ke dalam proyek yang kita buat, yaitu dalam bentuk karya, yaitu scrapbook ya. Nah, nih tujuan pembelajaran kita kan ada dua. Nah, coba diperhatikan. Minggu yang lalu mungkin Bapak masih kita masih berada yang pertama, yaitu yang pertama tujuannya melalui kegiatan literasi sumber belajar peserta didik dapat memahami teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Tujuan kita yang pertama. Terus yang kedua melalui kegiatan diskusi kelompok. Itulah diskusi kita kemarin itu. Peserta didik dapat menyajikan karya tulis. Menyajikan apa? Karya tulis. Karya tulis sederhana dalam scrapbook. Dalam bentuk apa? Scrapbook. Tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dan memaparkan dari scrapbook tersebut. Jadi dari tujuan ini, yang pertama sudah kita jalankan, yang kedua melalui diskusi kelompok. Diskusi kelompok juga sudah kita laksanakan minggu yang lalu. Itulah yang Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok. Ada 5 kelompok. Kelompok pertama, apa nama kelompoknya? Kelompok membahas tentang apa? Teori sejarah. Kelompok 2 membahas teori apa? 3.
Siap, keempat, Rencana. 5. Komander. Nah, oke, ada 5 teori. Jadi itu sudah didiskusikan. Sekarang Ananda disesuai tujuan ini diharapkan dapat menyajikan karya tulis sederhana Ananda itu dalam terbuk tentang proses dan masuknya dalam budaya Islam Indonesia dan memaparkan dari sebuah buku tersebut. Sudah siap semua? Sudah Pak. Betul. Betul kan? Betul Pak. Coba kalau sudah siap semua diangkat dulu hasil karyanya semua per kelompok dulu. Biar Bapak lihat dulu. Mana hasilnya? Oke, kelompok 1 mana? Coba tunjukkan. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini kelompok 4, kelompok 5. Oke, Bapak rasa sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, sekarang kita akan melakukan presentasi atau jadi kita akan melakukan presentasi atau memaparkan atau menyajikan daripada produk tersebut. Tiap-tiap kelompok, misalkan nanti petunjuknya kelompok 1 maju, terus nanti yang membandingnya kelompok 2. Kelompok 2 maju, pembandingnya kelompok 3. Kelompok 3 maju, pembanding kelompok 4. Kelompok 4 maju, pembanding kelompok 5. Dan kelompok 5 maju, pembanding kelompok 1. Begitu selanjutnya. Nah, terus tidak tertutup kemungkinan bagi kelompok lain untuk memberikan masukan atau tanggapan. Baik. Nah, sekarang sekaligus nanti di saat Ananda memaparkan, menyajikan hasil diskusinya, Bapak juga akan melakukan penilaian terhadap hasil kinerja Ananda semua. Baik ya, Bapak ambil dulu. Baik, untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan, langsung aja lah. Kelompok 1 menyajikan hasil karyanya ke depan di sini, ditunjukkan hasil karyanya, terus dipaparkan apa hasilnya, dan dibuat nanti referensi atau kesimpulan. Silakan kelompok 1. Langsung aja. Mari. Coba ditunjukkan semua, mungkin nggak bisa disorot siapa ke apa namanya, mana hasilnya. Nah, satu orang bisa melihat, dibuka lah hasilnya. Mana? Nah, terus kita langsung semua. Nah, ini terus satu orang membuka ya. Ya. Nah, lanjut. Kembali sih dong. Baik, itulah hasil kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 dari hasil itu, ini karyanya. Nah, mungkin bisa dilihat untuk kelompok 1, inilah dia hasil karya kelompok 1 ya. Jadi di dalamnya ini, dalam grafik yang dibuat kelompok 1 ini akan dipaparkan, akan dijelaskan sekarang. Pada kelompok 1, silakan untuk dipaparkan dan dibacakan. Dia dapat pertanyaan. Silakan. Dibuat apa? Di mana aja dibaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang teori bujarat. Teori bujarat ini adalah teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara atau Indonesia melalui para pedalang yang berasal dari bujarat. Bujarat itu sendiri adalah salah daerah atau wilayah yang letaknya ada di India bagian barat. Selain itu, daerah Gujarat letaknya pula dekat dengan Laut Arab. Ya, kelompok berapa itu? 5 Pak. 5 Pak. Ya, kelompok 5, silakan. Kelompok 5. Apa yang memperkuat teori Gujarat? Diulangi berdiri ya, berdiri. Sebutkan namanya, baru pertanyaannya disebutkan. Perkenalkan, nama saya Ilyas Agustus Pane. Saya ingin menanyakan apa yang memperkuat teori Gujarat?
Ya, apa yang memperkuat teori Gujarat? Saya akan menjawab pertanyaan dari Billy Ashendro. Yang memperkuat teori Gujarat adalah adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh 1297 dan batu nisan Syekh Malik Ibrahim Ibrasi yang memiliki kesamaan dengan batu nisan yang ada di Jambai. Apa bisa diterima? Bagaimana? Tadi siapa yang tadi bertanya? Cukup? Nah, cukup. Nah, jangan tegang kali, semangat ya. Semangat semua dulu. Ini kayaknya tegang kali ini karena baru pertama ini. Semangat dulu semua. Coba dulu. Berdiri dulu semua. Ini ya kurang apa ini? Kurang semangat. Nah, coba biar lebih fresh lagi dulu. Lihat teman-teman tangannya. Coba saya kenakan tangannya. Terbang dulu. 10 kali terbang. Hanya perlu terbang dulu ke atas dulu. Terus coba memanjat pohon dulu. Manjat pohon dulu. Baru lari dulu. Biar lebih semangat. Baik, 3 kali. Semangat. Nah, itu. Oke, silakan dulu. Biar kita lihat ya. Jangan terlalu tegang kali ya. Ini aja semuanya. Baik. Mungkin tadi baru 2 pertanyaan ya, yang dijawab oleh kelompok 1. Ada 2 lagi ya. Pertanyaan dari siapa? Si Sinta dan si Putri ya. Silakan, kelompok 1 ada 2 lagi. Sekianlah hasil dari presentasi kami. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana? Didekatkan apa? Mana hasilnya ini? Tunjukkan kemari. Kelompok 2 dibuka ya. Mana hasilnya? 1, terus 2, 3. Oh itu. Baik. Nah, mungkin inilah dia hasil karya dari kelompok 2. Jadi di sini mereka membahas maksudnya dengan teori Mekah, ya, teori Mekah. Jadi untuk kelompok 2 kami persilakan dipresentasikan atau dibacakan saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang teori Mekah. Alangkah baiknya dimulai dengan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Pani sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabasari Bu. Perkenalkan, nama saya Asmindullah Pani. Perkenalkan, nama saya Rizky. Baik, di sini saya akan memaparkan isi dari teori Mekah. Teori Mekah. Teori yang kemudian disebut sebagai teori Mekah ini berargumentasi bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal langsung dari Arab Saudi. Demikian kami sampaikan hasil presentasi kami kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, kelompok 2. Nah, ini saya lihat kelompok 2 ini Aisyah terlalu menegangkan. Jangan takut teman, Aswan. Nah. Baik, kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya yang dituangkan dalam scrapbook atau dalam karyanya dalam scrapbook, dan sudah dipaparkan materi-materi yang sudah dijelaskan, yaitu tentang teori Mekah. Adakah di antara Anda yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan kepada kelompok 2? Iya, silakan. Sinada. Perkenalkan, nama saya Dana Rahab. Saya ingin memasukkan apakah bukti adanya teori Mekah. Sekali lagi, Nada. Sekali lagi saya ulangi. Tulis lah terus. apakah bukti adanya teori Mekah?
Baik, ini hasilnya ya. Nampak semua ya? Ya, Baik, ini karyanya. Baik, Bapak rasa mungkin sudah waktu kita tiap-tiap kelompok menyajikan hasil dari kelompoknya dalam bentuk proyek. Itulah kemarin yang Bapak arahkan dalam membuat scrapbook. Nah, scrapbook itu biar agak lebih menarik. Nah, kita tuangkan materi kita di sini, kita buat diskusi kelompok biar lebih Anda lebih paham. Nah, ini termasuk salah satu model pembelajaran PJBL. Anda disuruh membuat sebuah proyek dan dalam proyek itu hasilnya dibuat materi-materi yang akan kita bahas. Baik, semuanya telah melakukan presentasi atau pemaparan. Sekarang silakan Anda perhatikan ke depan. Akan Bapak jelaskan dan berikan sedikit tentang penjelasan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Perhatikan ya. Bisa diperhatikan baik. bisa Pak. Jadi Islam di Indonesia, ya. Ini ada banyak ya. Baik, kalau kita berbicara dulu, sebelum Islam itu kan ada Hindu di Indo. Batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran Gresik ya. Menggunakan huruf bahasa Arab. Bahkan Fatimah binti Maimun adalah seorang perempuan beragama Islam yang wafat pada Jumat ya. Jadi batu nisannya tulis dalam bahasa Arab dengan huruf kaligrafi bergaya kupi. Serta merupakan nisan tubuh Islam tertua yang ditemukan di Nusantara. Jadi makam tersebut berlokasi di daerah Kecamatan Manyar sekitar 5 Jadi termasuk juga teori abad ke-11 ini. Ya, dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Terus selain itu, oke, di sini tadi yang kalian bahas itu ada 5 teori masuknya Islam ke Indonesia. Apa saja? Ya. Nah, itu tadi yang kalian jelaskan tadi. Apa saja teori masuknya Islam ke Indonesia? Ada beberapa hipotesis yang menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Meskipun berbeda-beda, masing-masing teori tersebut merujuk pada satu kesimpulan. Islam dibawa oleh orang-orang dari berbagai bangsa. Nah, ini yang pertama yang kita bahas itu, setidaknya ada 5 teori masuknya Islam ke Indonesia. Kelima teori tersebut, yang pertama ada teori Gujarat masuknya Islam ke Indonesia. Itu siapa tadi kelompok berapa yang bahas teori Gujarat? Nah, kelompok 1. Nah, mungkin bisa tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, tapi Bapak tambahin, Bapak kuatkan. Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang pertama adalah teori Gujarat. Terus yang kelima ada teori Coromandel. Itulah katanya populer yaitu teori hipotesis yang terkenal populer itu Malabar, yang awalnya dibawa oleh orang-orang Malabar. Nah, mungkin itulah dia 5 teori yang telah kita bahas tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Bapak rasa mungkin sampai sini, kesimpulan di sini tentang materi ini ada yang mau ditanyakan? Ada kira-kira yang mau ditanyakan Anda sekalian? Tidak. Kalau nggak ada, Bapak rasa itu mungkin kesimpulan atau refleksi daripada materi kita pada hari ini. Kita telah membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kita tuangkan, kita balik dalam beberapa teori dan juga kita buat dalam bentuk karya dan sudah selesai, sudah dipresentasikan dan juga sudah kita bahas bersama. Jadi Bapak rasa untuk selanjutnya, untuk melihat bagaimana hasil daripada apa yang telah kita bahas selama kurang lebih untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2 ini, Bapak akan memberikan post test ya. Apa? Post test bagi Anda semua. Bapak akan membagikan nanti link kepada Anda semua untuk dibuka linknya dan dikerjakan post testnya di Google Form. Bawa handphone semua? Bawa. Sekarang mau berikan waktu sekitar 10 atau 20 menit untuk mengerjakan post testnya. Akan Bapak berikan linknya. Ya, linknya sudah Bapak bagi di grup kita.
Silahkan dikerjakan post testnya di HP masing-masing. Bapak berikan waktu kurang lebih 10 menit ke atas. Silakan. Mangiti raw di tobing, oy nang sarge. Di doit porkis palapaku, oy nang sarge. Marpikir raw sa tokin, oy nang sarge. Di lojongkon halak berutulaku, oy nang sarge. Bapak rasa cukup ya? Udah? Dikirim aja langsung cepat. Karena ini ada lagi Bapak mau untuk angket motivasi belajar dan refleksi ya, yang akan kita isi. Sudah? Kalau sudah boleh disubmit, dikirim, baru lihat skornya berapa. Nah, sudah kan semua? Bapak rasa cukup, sudah tahu skornya semua ya? Sekarang kita lanjut. Ini Ananda. Diisi Bapak mau melihat di sini untuk refleksi siswa diisi, dan ada juga di sini angket motivasi belajar siswa. Nah, di sini ada keterangannya selalu sering diisi ya. Ini satu-satu orang nanti dikumpulkan juga ini ya. Nah, untuk angket tentang motivasi belajar. Nah, untuk dua skor. Diisi ya, memberikan waktu sekitar 5-10 menit ke depan. Mangiti raw di tobing, oy nang sarge. Di doit porkis palapaku, oy nang sarge.
Baik, Anda semua. Mungkin untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Tadi kita sudah mulai dari awal diskusi kelompok, kita mulai sudah menyajikan hasil kelompok dan juga sudah kita bersampaikan paparkan dan bahkan sudah memberikan penjelasan tentang materi-materi termasuk materi yang telah kita bahas terkait dengan diskusi kelompok kita pada hari ini. Apa rasa mungkin untuk materi kita pada hari ini sebelum kita tutup ada baiknya Anda semua silakan diperhatikan tempat duduk masing-masing. Kalau ada sampah dibungkus dulu semua sampah-sampahnya dan nanti ditaruh ke tong sampah. Silakan dibersihkan dulu semua sekitar meja kursinya ya. Sampah-sampahnya silakan dibuang aja ke sampah nanti ya. Bapak rasa untuk pertemuan kita pada hari ini Bapak rasa itu saja. Mungkin ada kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sebelum kita pulang ada baiknya ketua kelas memimpin doa dulu sebelum kita pulang. Dulunya berdiri. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru kita beri salam. Selamat siang. Salam kepada semua ya. Ya, Pak.